Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan kali ini membahas hadis nomor 19 halaman 23. Hadis 19 halaman 23. An Abil Abbas, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu paman Rasulullah itu namanya Al-Abbas. Nah, Al-Abbas itu punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Nah, beliau ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang kala itu usianya masih muda gitu ya, masih remaja. Yang bisa dilihat nanti Rasul memanggil Abdullah bin Abbas itu dengan sebutan ya gulam. Nah, itu. Jadi beliau usianya masih muda gitu, tetapi memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa gitu. Memiliki keseriusan yang sangat luar biasa di dalam menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah seorang sahabat yang mendapatkan atau yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya yang sangat populer itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah, fahamkanlah anak ini, pemuda ini, Ibnu Abbas ini tentang ilmu-ilmu agama, dan ajarkanlah kepadanya at-ta'wil atau tafsir. Berilah dia kemampuan dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas itu diberikan julukan Turjumanul Quran itu. Seorang sahabat yang mampu menafsirkan Al-Quran dengan baik. Itu sebagai salah satu buah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecerdasannya sangat luar biasa. Makanya beliau itu dikatakan sebagai ulama ya, ulama dari kalangan sahabat. Karena tidak semua sahabat itu ulama. Ada sahabat itu yang keahliannya di bidang kepemimpinan, ada sahabat itu yang keahliannya di bidang ekonomi, ada sahabat itu yang ahlinya di bidang siasat, di bidang perang ada. Nah, Ibnu Abbas itu keahliannya di bidang ilmu agama gitu, di bidang ilmu agama. Dan untuk usia yang masih muda, ini sesuatu yang
sangat luar biasa yang perlu diapresiasi dan perlu kita tumbuhkan saat ini. Jadi sangat beratlah, bukan hanya di kita di GBI, di tempat-tempat lain pun, untuk membangkitkan semangat remaja pemuda menuntut ilmu agama itu berat sekali gitu. Berat sekali. Dan ini harus dipikirkan dengan serius itu ya. Bagaimana kalau atau biar saat ini tumbuh Ibnu Abbas itu yang serius menuntut ilmu agama. Jadi kalau untuk usia bapak-bapak gitu, rajin sholat berjamaah, rajin menuntut ilmu, itu wajar, biasa gitu. Justru kalau ada orang seusia bapak-bapak tidak rajin berjamaah, tidak rajin menuntut ilmu agama, itu di luar kewajaran itu, Pak. Aneh gitu, aneh. Sakedeung deui asup ka liang kubur tapi belum mempersiapkan diri dengan maksimal. Ini yang harus dibangkitkan itu bagaimana remaja-remaja itu sebagai penerus generasi kita gitu, memiliki keilmuan agama yang bagus. Ini PR bagi kita semua. Jadi dari Abdullah bin Abbas, berarti ini kalau anak paman Rasulullah, berarti Abdullah bin Abbas ini posisinya sebagai apa itu? Jadi anak paman, berarti sepupu ya, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau berkata, kungtu. Nah, kungtu itu gabungan dari kana plus tu. Nah, tu itu ini menunjukkan saya gitu Pak ya. Kungtu keadaanku, khalfa di belakang an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman pada suatu hari. Jadi kata Ibnu Abbas itu, suatu hari saya ini pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu dibonceng gitu ya. Dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu mengendarai kendaraan. Kendaraan saat itu walaupun di sini tidak disebutkan itu ya. Kalau tidak unta ya mungkin kuda lah Pak. Jadi Rasulullah membonceng Ibnu Abbas dengan kendaraannya. Atau bolehlah kita katakan kan salah satu kendaraan Rasulullah yang populer itu siapa namanya, unta itu. Kan ada unta Rasulullah yang terkenal itu, yang pernah menderum ketika mau mendirikan Masjid Kuba itu. Nah itu, jadi dibonceng lah itu, dibonceng. Nah ini kan menunjukkan kedekatan yang sangat luar biasa Pak, antara Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas itu. Sampai Abdullah bin Abbas itu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini kan memberikan sebuah isyarat Pak, bahwa untuk menyampaikan nasihat atau untuk memberikan ilmu kepada seseorang, khususnya remaja, itu tidak mesti di dalam sebuah majlis taklim, tidak mesti dalam sebuah majlis zikir gitu. Tapi bisa juga di tempat-tempat lain itu. Jadi barangkali Bapak itu ingin mengajari anak gitulah, menasehati anak, atau mungkin menasehati istri-istri Bapak gitu.
mungkin ada yang punya istri 2, 3 atau 4 gitu. Bawalah dalam sebuah kendaraan gitu Pak. Kalau enggak punya boleh ngerental, enggak apa-apa. Nah kan enak tuh, di situ ada istri 4, ada anak gitu. Cenah nggak borong mobil nanti nggak rental udah gede gitu Pak. Posisikanlah Bapak sebagai ustadz waktu itu. Jadi ketika di perjalanan itu menyampaikan atau siyah wal irsadat, nasihat-nasihat kepada keluarga gitu. Nah itu biasanya tanpa terasa tapi masuk gitu Pak, masuk. Karena kan dalam situasi rileks gitu Pak, dalam situasi senang, gembira gitu. Untuk memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga biasanya seperti itu. Di kendaraan itu cukup efektif itu Pak, kendaraan itu. Nanti teknisnya bisalah orang lain yang membawa kendaraan, kita yang menyampaikan nasihat. Nah saat itu Rasulullah bersabda, ya gulam, nah, wahai anak muda, gitu, Pak. Ini sesungguhnya aku u'allimuka, allama yu'allimu plus ka, u'allimuka, aku akan mengajarimu, aku akan memberitahukan kepadamu, aku akan menyampaikan ilmu kepadamu, kalimatin, beberapa kalimat itu. Ada beberapa kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abdullah bin Abbas saat itu di atas kendaraannya itu. Ini penting sekali hadis ini. Pertama adalah nih, ihfadillah yahfadka. Iya mas, sambil jalan pun hafal ini. Ihfadillah yahfadka. Ihfad, jagalah Allah, maka sebagai buahnya yahfadka, Allah akan menjagamu. Ini kan kabar gembira nih sebetulnya, sebuah kabar gembira sekaligus motivasi gitu. Jadi Allah itu pasti akan menjaga kita Pak. Allah itu akan selalu menjaga kita dengan syarat, nah, kita pun senantiasa menjaga Allah. Tapi jangan dipahami bahwa Allah itu lemah gitu, sehingga butuh penjagaan kita. Jangan dipahami Allah itu tidak berdaya sehingga butuh penjagaan kita. Kayak di Al-Quran kan begini, intang surullah yang surkum, itu. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Jangan dipahami Allah butuh pertolongan gitu. Yang dimaksud menjaga Allah di sini nih, pertama adalah menjaga maharimallah, menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu terkait dengan akal Pak, pemikiran, ataupun terkait dengan perut Pak. Kan yang namanya akal, perut, hati itu punya hal-hal yang diharamkan yang harus dijauhi. Yang harus dijauhi oleh akal itu adalah sesuatu yang sifatnya subhat. Subhat itu pemikiran-pemikiran yang menyimpang gitu Pak, yang aneh, nyeleneh, sesat, pemikiran-pemikiran yang tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah.
itu harus dijaga. Begitu pula yang namanya perut, itu pun punya sesuatu yang harus dijauhi. Apa? Syahwat, Pak. Syahwat. Jadi kalau penyakit otak itu adalah subhat, penyakit perut adalah syahwat. Nanti di bawah perut itu ada pusat syahwat, si utun itu, pusat syahwat itu. Nah, si utun itu akan jinak atau liar tergantung isi perutnya, Pak. Kalau orang itu sembarangan mengisi isi perutnya, maka si utunnya bakal liar itu. Makanya Islam menganjurkan saum itu, Pak, agar si utun itu terkendali itu. Tapi kalau tidak saum, malah ngalobakeun obat kuat, bisa-bisa tanpa dibarengi iman itu liar itu, Pak. Liar. Nah, di dalam perut pun, ya di bagian dalam tubuh kita itu ada yang namanya hati. Nah, hati pun harus dibentengi, dijaga dari penyakit iri, penyakit dengki, penyakit dendam dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang disebut dengan menjaga Allah itu menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebut dengan menjaga Allah itu adalah menjaga hukukullah, menjaga hak-hak Allah gitu. Atau menjaga kewajiban-kewajiban kita gitu. Kan Allah itu punya hak dalam diri kita, atau kita itu punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah. Pertama, kita jangan sampai mensekutukan Allah. Hak Allah yang paling besar itu Allah tidak dipoligami itu, Pak. Allah itu harus diesakan gitu. Itu hak yang paling besar. Kewajiban kita itu adalah mengesahkan Allah. Yang kedua, kewajiban kita atau hak Allah itu diibadahi ikhlas karena Allah. Itu secara garis besar itu. Kalau yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang ketiga yang dimaksud dengan menjaga Allah itu adalah menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Makanya di Al-Quran kan ada hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat, terutama sholat wusta itu. Ada yang menafsirkan sholat wusta itu sholat asar gitu, Pak. Nah, ketika orang itu menjaga sholat, Pak, maka dia itu menjaga Allah gitu. Menjaga Allah, menjaga waktunya, menjaga berjamaahnya, menjaga kehusuannya, menjaga tata caranya. Nah, itu menjaga Allah. Termasuk menjaga Allah itu adalah menjaga batas-batas Allah itu. Jadi Allah itu punya batas yang harus kita jaga. Apa batas-batas Allah itu? Yang kita sering istilahkan pagar-pagar Allah tuh. Jadi kata Allah itu nih, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, ketika kita mengindahkan batas-batas Allah itu, maka kita itu dikategorikan menjaga Allah. Dan masih banyak lagi, Pak. Kalau diuraikan masih banyak lagi. Kita zakat itu menjaga Allah melalui harta kita, gitu, Pak.
Kita menuntut ilmu menjaga Allah melalui akal kita. Kita mensucikan diri menjaga Allah melalui hati kita. Dan masih banyak lagi. Nah, sebagai jaminannya, Pak, sebagai jaminannya, dan ini harus kita yakini, maka Allah pasti akan menjagamu gitu. Jadi ini yang disebut dengan apa ya? Gayung bersambut gitu ya. Atau yang disebut dengan hukum klausalitas ini. Sebab akibat ini. Disebabkan kamu menjaga Allah, maka Allah pun pasti akan menjagamu. Kalau di Al-Quran kan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, yang dengan begitu Allah pun akan melupakan kalian. Jadi kalau kita mengingat Allah, maka buahnya Allah akan mengingat kita. Kalau kita melupakan Allah, akibatnya Allah akan melupakan kita, gitu Pak. Kita lanjutkan nih. Yang kedua nih, nasihat Rasulullah SAW tentu untuk kita semua, Pak, bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Ihfadillah tajidhu tujahaka, itu. Jagalah Allah, nah maka engkau akan dapati Allah itu di hadapanmu. Nah, ini luar biasa ini, Pak. Jadi ihfad, jagalah Allah tajidhu. Nah, maksudnya tajidhu itu tajidullah, kamu akan dapati dia Allah tujahaka. Wajah itu kan di depan itu, Pak. Kamu akan dapati Allah itu di hadapanmu. Coba kalau sudah Allah di hadapan kita itu, Pak, apa yang kita harus takutkan gitu, Pak? Allah itu sangat dekat dengan kita itu, bahkan di hadapan kita, siap melindungi kita, siap membentengi kita, siap membersamai kita. Syaratnya apa? Jaga Allah itu. Tidak perlu ada yang dicemaskan, tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak perlu ada yang digelisahkan ketika orang itu senantiasa menjaga Allah. Makanya nih kalimat berikutnya nih, idza apabila sa'alta. Sa'ala plus angta itu, Pak, digabung, sa'alta. Apabila engkau meminta, apabila engkau berdoa, apabila engkau beribadah, pas'ali, maka mintalah Allah kepada Allah. Nah, ini merupakan perwujudan daripada kalimat iyyaka na'budu, berikutnya nanti wa iyyaka nasta'in. Ini berkaitan dengan hak Allah nih, Pak nih. Apabila engkau itu meminta, Pak, kan yang namanya doa itu, doa, Pak, secara garis besar ada dua. Pertama ada doa dalam arti bersyukur, Pak, atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan dan sudah kita rasakan itu. Makanya kita memujinya. Alhamdulillah gitu ya. Subhanallah. Itu nikmat Allah yang sudah kita dapatkan. Tetapi ada juga doa itu dalam arti meminta gitu, untuk sesuatu yang belum kita dapatkan atau untuk sesuatu yang kita inginkan.
maka isi doanya itu meminta. Dua-duanya harus, Pak. Jadi tong hanya minta unggul gitu. Terkadang kan manusia itu lebih banyak meminta ketimbang berterima kasih. Makanya etika dalam berdoa itu, Pak, nih. Adab dalam berdoa itu, kita itu bersyukur dulu, Pak. Pertama memuji Allah, memuji, Pak, dipuji Allah itu. Kemudian yang kedua bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan gitu. Baru setelah itu kita meminta gitu. Dan dalam memintanya pun diurut, Pak. Pertama minta kebahagiaan akhirat gitu. Minta biar diberikan hidayah, minta diampuni dosa gitu, Pak ya. Minta diberikan istiqomah dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam beramal soleh gitu. Baru setelah itu meminta tentang kebutuhan dunia kita. Barangkali Bapak ingin punya istri 3, minta gitu. Ingin punya mobil 4, minta. Ngan di orang sok dibalik gitu. Minta akhiratnya pohok gitu ta. Lolobana teh minta dunia gitu. Nah, etikanya kayak tadi lah. Nah, ketika meminta, Pak, dan ketika bersyukur, berterima kasih, maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Makanya di surat Al-Fatihah itu kata iyaka-nya didahulukan daripada na'budu. Jadi tidak na'budu iyaka, tapi iyaka na'budu. Itu dibatasi, Pak. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami beribadah. Beda kalau na'budu iyaka itu kepadamu kami mengabdi. Kami mengabdi kepadamu itu memungkinkan bisa juga mengabdi kepada selain Allah. Kalau kata iyakanya diakhirkan gitu, Pak. Itu disebutnya qasr, pembatasan, Pak. Hanya kepadamu kami beribadah. Disebutnya qasr atau hasr, pembatasan. Jadi kayak beginilah, Pak, pembatasan itu. Hanya Pak Yusuf yang ganteng di tempat ini. Itu hanya itu, Pak. Berarti selain Pak Yusuf itu ganteng. Tapi kalau begini, sesungguhnya Pak Yusuf itu ganteng. Berarti yang lain pun tidak menutup kemungkinan ganteng. Beda hanya dengan sesungguhnya, Pak. Makanya iya, Kak. Nih, ini kenapa salah satu rahasia. Kenapa huruf lamnya di kasroh? Pas'alillah itu. Ida sa'alta pas'alillah itu, Pak. Asalnya itu sukun itu, Pak. Pas'al, asalnya begitu. Karena sukun menghadapi sukun, maka lamnya di kasroh. Dengan di kasrohnya lam itu menunjukkan pembatasan. Hanya itu. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Jadi engkau minta kepada selain Allah dalam urusan-urusan yang gaib. Yang gaib saya katakan. Mungkin minta rizki kadukun gitu, Pak. Minta jodoh gitu, Kak. Hulu cai gitu, kan urusan-urusan gaib. Tapi kalau dalam urusan yang nyata boleh minta kepada manusia, Pak. Dalam urusan yang nyata, Pak. Pokoknya begini, kita minta dibuatkan nasi goreng sama istri boleh. Kita minta diseduhkan kopi sama istri boleh. Istri kan bisa nyeduh kopi.
atau kita minta diobati ke dokter boleh. Tapi kalau minta disembuhkan ke dokter, dokter tuh bisa nyembuhkan, Pak. Dokter itu hanya bisa mengobati, nggak bisa menyembuhkan. Makanya salah kalau orang ada mengatakan begini, Pak Dokter, tolong sembuhkan saya. Mual bisaeun gitu. Tapi kalau Pak Dokter, tolong obati saya, bisaeun, Pak. Kita lanjutkan nih. Wa idza, dan apabila ista'ana plus angta, isti'anah itu kan meminta tolong, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in, maka mintalah pertolongan billahi, kepada Allah. Kenapa kita itu minta pertolongan gitu, Pak? Karena kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini makhluk yang la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal hati kita itu lemah, Pak. Mudah sekali terjangkit penyakit-penyakit nifak, penyakit iri, hasud, dengki. Dalam hal akal kita ini lemah, mudah terjangkit penyakit subhat. Dalam hal perut kita pun lemah, mudah terjangkit penyakit syahwat. Banyaklah sisi kelemahan, Pak, sisi kelemahan. Maka karena kita itu lemah, kita harus bertawakal, bersandar, memohon pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam urusan lahiriah jasmaniyah, ataupun dalam urusan batiniah, ruhaniyah, ukhrawiyah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalimat berikutnya nih, wa'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya al ummata, seandainya umat atau sesungguhnya umat atau sebuah kelompok lah, Pak. Lau, seandainya, ini asalnya wawunya itu disukun, Pak. Lau ijtama'at. Nah, ijtama'at itu hamzahnya hamzah zaidah, hamzah tambahan. Dikarenakan di tengah-tengah kalimat maka diabaikan. Lalu wawunya dikasroh, dihidupkan. Jadi asalnya lau ijtama'at jadi lawijtama'at. Nah, gitu, Pak. Ketahuilah sesungguhnya seandainya umat itu, manusia-manusia itu berkumpul dari Sabang sampai Merauke gitu, Pak. Ala ayyan fauka, untuk mendatangkan manfaat kepadamu gitu. Bisain, dengan sesuatu, lam, tidak, yanfa'uka, mereka bisa memberikan manfaat, illa, kecuali, bisain, dengan sesuatu, qad, sungguh, katabahullahu laka, yang Allah telah tetapkan kepadamu. Jadi begini, Pak nih, seandainya seluruh manusia nih itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepada kita, kalau Allah itu belum berkehendak gitu, atau kalau Allah mentakdirkan lain, maka manfaat itu tidak akan didapat oleh kita, Pak. Kalau Allah itu berkehendak lain. Tetapi sebaliknya nih, dalam kalimat berikutnya, wa in, dan jika, asalnya itu nunnya dikasroh, Pak.
tapi karena bertemu dengan huruf jim yang sukun, jadi wa inijtama'u, dihidupkan nunnya. Dan seandainya seluruh manusia berkumpul ala ayyadurruka, untuk mendatangkan madorot, malapetaka kepadamu, bisaiin, dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa mendatangkan madorot kepadamu, illa, kecuali bisaiin, dengan sesuatu, qad katabahullahu alaik, yang telah Allah tetapkan kepadamu. Ini kan beda nih Pak ya. Kalau yang tadi illa bisaiin qad katabahullahu laka pakai lam Pak. Kalau yang ini illa bisaiin qad katabahullahu alaika, bukan laka, alaika. Itu sagilak ya, udah beda itu Pak. Kenapa yang tadi laka? Karena yang tadi itu bicara tentang manfaat, kenikmatan. Kenapa yang ini alaika? Karena yang ini bicara tentang madarat, musibah. Jadi begini Pak, kalau seluruh manusia itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepada kita, banyaklah yang namanya manfaat itu kan banyak. Mungkin ada orang yang berkumpul itu untuk mendukung kita biar kita jadi ketua RW gitu. Kalau Allah belum tetapkan kamu tidak akan menang Pak. Kalau semua umat itu berkumpul untuk menghalangi kamu jadi ketua RW, maka tidak akan berhasil juga kalau Allah menetapkan seseorang itu menang jadi ketua RW itu. Seluruh umat sudah mengepung kita untuk mencelakakan kita. Kalau Allah tetapkan kita selamat Pak. Gitu. Seluruh umat kalau mengepung kita untuk membangkrutkan karir kita, usaha kita, kalau Allah tetapkan karir kita naik gitu. Ini kan keimanan kepada qada dan qadar ini Pak sebetulnya. Kita didorong untuk beriman kepada ketetapan Allah terhadap kitab Allah nih Pak nih. Ada kata-kata kataba. Kemarin kita sampaikan kitab Allah, ketetapan Allah itu ada dua. Pertama, ada ketetapan Allah yang sifatnya takdiriyah. Itu sulit untuk dirubah Pak. Hanya Allah yang bisa merubah, hanya Allah, dan itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi ada ketetapan Allah yang sifatnya syar'iyah. Itu kita punya kewenangan dan memang wewenang kita untuk merubahnya. Pamannya nih, si A tadinya bangor hayang jadi bager, itu punya kewenangan untuk merubahnya. Si A tadinya tara sholat hayang jadi rajin sholat, dia punya kewenangan untuk merubahnya. Tapi lamun si A tadina lalaki hayang jadi awewe, itu bisa Pak. Itu kan ketetapan Allah yang sifatnya takdiriyah. Tapi kalau si A tadinya salah terus ingin soleh, itu bisa, karena itu ketetapan Allah yang sifatnya syar'iyah. Dan itu di samping tanggung jawab Allah, tanggung jawab yang bersangkutan. Makanya nanti di akhirat ditanya gitu, kenapa kamu itu kok tidak soleh gitu, kenapa kok kamu tara ngaji, kenapa kok kamu tara sholat. Kenapa ditanya? Karena tanggung jawab dirinya Pak. Dirinya punya kewajiban untuk merubahnya. Nah, jadi jangan takut. Kita sering sampaikan begini Pak nih, seseorang ketika berani itu tidak akan
mengurangi umurnya. Tapi seseorang ketika pengecut itu pun tidak akan memanjangkan umurnya. Kan banyak orang yang jadi pengecut gara-gara takut menyampaikan kebenaran. Padahal dengan pengecut itu tidak akan memanjangkan umur, tidak akan memanjangkan karir juga gitu. Kalau Allah berkehendak pendek, Pak. Kalau Allah berkehendak pendek. Kalimat berikutnya nih, rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena, Pak. Wajafatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran kertas, lembaran-lembaran catatan takdir kita. Artinya begini, ketetapan Allah untuk kita manusia yang terkait dengan kitabah takdiriyah, ketetapan takdir ya Pak, yang merupakan hak prerogatif Allah itu telah dicatat dengan pena-penanya Allah di atas lembaran sohifah-sohifah tentang diri kita. Kan ketetapan hidup kita itu dicatat oleh Allah. Si A itu umpamanya nasibnya begini, si B itu jodohnya si ini, berjodoh dengan si ini itu sampai akhir hayatnya, berjodoh dengan si ini sekian puluh tahun nanti nikah lagi dengan si ini, kan gitu. Itu ditetapkan oleh Allah. Itu kalau takdir, ketetapan Allah yang sifatnya takdiriyah. Kalimat berikutnya nih, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi. Nah, dan di dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmidzi, tadi yang kita bahas itu di ujungnya itu ada tulisan kecil, Pak. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala hadis hasan sahih. Hadis yang tadi itu hasan sahih. Hadis hasan yang mencapai derajat sahih. Nah, di dalam hadis selain Imam Tirmidzi yang tadi itu ada redaksinya yang sedikit berbeda. Tapi substansinya sama, Pak. Ihfadillah tajidhu amamaka gitu. Kalau yang tadi tajidhu tujahaka, ini tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah di depanmu gitu. Kalau tadi di hadapan wajahmu, ini di depanmu. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi siddati. Ini luar biasa nih, memotivasi kita, menanamkan keyakinan kepada kita. Ta'arraf, kenalilah ilallahi Allah firrakhai, dalam keadaan lapang. Kalau dikaitkan dengan rizki, Pak, kalau dikaitkan dengan waktu, dalam keadaan sehat, dalam keadaan jaya, dalam keadaan berada di puncak karir gitu, Pak, dalam keadaan punya jabatan kekuasaan. Ingat Allah itu. Apa buahnya itu? Ya'rifka, maka dia Allah akan mengenalimu fi siddati, dalam keadaan kamu terpuruk, Pak. Itu, Pak. Makanya tadi kita nih katakan bagusnya orang itu mengingat Allah ketika muda, maka nanti lamun geus pikun diingat oleh Allah gitu. Nah gitu, Pak. Bagusnya orang itu mengingat Allah ketika sehat, maka nanti akan diingat oleh Allah ketika dia sakit. Bagusnya orang mengingat Allah itu ketika kaya, maka nanti akan diingat oleh Allah ketika dia miskin gitu.
Bagusnya orang itu mengingat Allah ketika punya kekuasaan, maka nanti akan diingat Allah ketika dia sudah menjadi rakyat biasa, kan gitu. Walaupun terkadang ada orang yang mengingat Allah itu di ujung tandu gitu. Di ujung tandu. Tapi masih leheng. Masih alhamdulillah ingat Allah sanajan di penghujung gitu. Rata-rata orang itu ingat Allah lamun geus geringan gitu. Lamun geus teu boga nanaon, lamun geus teu boga kekuasaan, kan gitu. Kur boga kekuasaan gitu. Nentang Allahnya luar biasa gitu. Tapi geus ompong, geus teu boga kekuasaan, kakarek sadar, kan gitu tah Pak. Idealnya bukan begitu idealnya. Tapi masih leung keneh lah. Paling tidak dia itu di penghujung hayatnya ada pertaubatan lah, penyesalan gitu. Daripada nepikeun ka aki-aki teu sadar-sadar gitu. Ngan alangkah bagusnya kayak tadi lah. Geuning lamun dina hadis lain mah igtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah yang 5 sebelum datang yang 5 gitu. Ingatlah masa mudamu sebelum datang masa aki-akimu, kan itu. Ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ingatlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, dan seterusnya. Yang kedua nih, wa'lam, ketahuilah, anna sesungguhnya ma'akhto'aka, apa yang luput darimu, apa yang ditakdirkan luput darimu, lam yakun, tidak akan liyusibaka, mengenai dirimu. Ini sebuah motivasi dari Allah, kabar gembira dari Allah, penghibur dari Allah. Kalau sesuatu itu memang bukan milik kita, itu tidak akan kita dapatkan, Pak. Jadi kalau begini nih, kita menginginkan sesuatu, Pak, menginginkan sesuatu, katakanlah rumah. Kalau rumah itu bukan milik kita, yakinlah itu tidak akan kita miliki. Seorang istri, ini baheula apa nya baheula, keur payu keneh gitu. Kalau dia itu bukan jodoh kita, itu tidak akan kita miliki, Pak. Makanya terhadap sesuatu yang kita inginkan, kalau itu bukan milik kita lalu tidak kita miliki, kita jangan terlalu menyesal gitu, Pak. Tong dipikiran teuing gitu. Geuning cekolot baheula mah ahkeun we meureun geus lain milikna, cenah gitu, Pak. Jadi sesuatu yang bukan milik kita itu tidak akan kita dapatkan, Pak. Walaupun kita diperintahkan berusaha. Walaupun kita diperintahkan untuk berusaha. Geuning sok aya cenah gara-gara maneh cenah jadi we teu meunang kena kitu tah. Padahal itu barangkali, ya bukan barangkali, itu sudah Allah tetapkan bukan milik kita. Makanya nih kalau orang memahami hadis ini, itu tidak akan mengurangi penyakit iri dengki, Pak. Kebanyakan orang punya penyakit iri dan dengki itu mereka tidak terima dengan apa yang mereka dapat dan tidak terima dengan apa yang mereka tidak dapat. Banyak orang gara-gara dagang padeukeut gitu nya, jadi teu wawuh, jadi teu akur gitu. Gara-gara didinya dagang urang jadi teu payu cenah gitu. Padahal itu kan apa yang Allah tetapkan hilang darimu, luput darimu, tidak kamu peroleh, tidak akan pernah kamu peroleh. Wa ma asabaka, dan apa yang Allah tetapkan untukmu, lam yakun, tidak akan liyukhti'aka, hilang darimu. Nah, ini. Kalau Allah sudah tetapkan untuk kita, sekalipun banyak orang yang menghalangi kita, itu tetap akan kita dapatkan. Tugas kita hanyalah berusaha untuk menjemput sesuatu yang kita inginkan.
berusaha maksimal sesuatu yang kita inginkan. Biarlah nanti Allah yang menetapkan apakah itu milik kita atau bukan. Kalimat berikutnya nih, wa'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya, an-nasra, pertolongan, kemenangan, kesuksesan, ma'a, bersama, as-sabri, kesabaran. Digambarkan begini Pak, ketika ada sebuah lubang nih, lalu lubang itu dimasuki oleh ini kesulitan, maka pada saat yang sama masuk juga ke lubang itu kemudahan, sampai kemudahan itu mengeluarkan kesulitan dari lubang itu. Begitu Pak. Kalau ada sebuah lubang lalu lubang itu dimasuki oleh keburukan, maka bersama keburukan itu masuk juga kebaikan, sampai kebaikan itu mengeluarkan keburukan. Nah, cuman yang jarang disadari itu adalah as-sabr. Jadi kalau orang sabar, di balik kesabaran itu ada kemenangan, ada pertolongan, ada kesuksesan. Cuman sabar nate eta nu hese Pak. Ayeuna bae urang lamun teu sabar menuntut ilmu, mal menang-menang Pak. Geus hayang balik we gitu Pak. Lamun teu sabar salat berjamaah, mending cicing di imah kan gitu. Kan sabar itu ada yang berkaitan dengan takdir Pak, ada yang berkaitan dengan ketaatan, ada yang berkaitan dengan sabar menjauhi kemaksiatan. Namun teu sabar mah yang namanya manusia, naluri manusia hayangna kan maksiat Pak. Jadi di balik kesabaran ada kemenangan. Cuman orang sabarnya susah. Orang pengen menangnya itu instan. Usaha ayeuna beunghar ayeuna gitu Pak. Neangan ilmu ayeuna pinter ayeuna gitu Pak. Kan gitu hayangna. Padahal itu perlu yang namanya waktu itu, proses Pak. Wa annal faraja, dan sesungguhnya di balik kesulitan itu dan sesungguhnya yang namanya kemudahan ma'al karobi, itu bersamaan dengan kesulitan. Artinya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kalau di surat An-Nasr gini, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nih, wa anna, dan sesungguhnya ma'al usri, bersama dengan kesulitan, yusra, itu ada kemudahan. Nah ini nih oleh ulama dijelaskan kenapa kata al usr pakai alif lam, kenapa kata yusra nggak pakai alif lam. Karena menunjukkan begini Pak, al usr itu sedikit, makanya pakai alif lam. Sementara yusron itu banyak, makanya tidak pakai alif lam. Jadi kalau datang satu kesulitan, Allah datangkan 2, 3, 4 kemudahan itu Pak. Hilang satu tumbuh 1000. Nah gitu Pak. Nah ini kan sebuah kabar gembira yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW untuk membangun, memotivasi kita, membangun kepercayaan diri kita, harapan-harapan kita, sifat optimis dalam diri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.